Nih kalau zaman dulu nih dipotong deh uang siaran 30%. Enggak, kalau kan ada tiernya kan. Kalau Iya. terlambat berapa jam potong 15 dulu. Oh iya 15 dulu ini kan ini baru kita 15 menit ya gue bukan kita gue 15. Kena SP. Tapi lu selama kerja pernah kena SP nggak? Pernah dong. Pernah? Pernah. Mau gue ceritain nggak? Mau. Nih, Mau. sekalian cerita sama teman-teman. Eh, eh. Jadi ya, cerita-cerita siaran tuh sebenarnya emang lucu-lucu banget menurut gue. Jadi ini tuh gue kena SP selalu sama Melanie Ricardo. Sebel. Ya. Masa? Ih, parah. Yang lain mah tertib. Kalau sama dia tuh aur-auran hidup gue. Jadi SP gue pertama kali adalah, oh gue ingat. Nggak pertama. Ini SP yang paling gue ingat. Jadi waktu itu Melanie kan zaman dulu kalau siaran sambil dandan kan, karena dia suka abang MC tuh habis itu. Dia dulu tuh kan MC disco ya, MC disco. Jadi dia tuh dandan baru jam jam setengah 8, jam 7 gitu. Terus dia lagi dandan pupuran gitu ya. Udah deket-deket closing tuh. Ada Adlibs Citibank. Ah. Iklan baca Citibank, iklan Citibank. Kalau dia lagi pupuran, gue dong yang baca adlibsnya ya, gue baca lah Citibank ini itu penawaran apa. Nanu. Pokoknya ya hard rockers gitu kan ya. Kalau misalnya mau menikmati penawaran ini, jangan lupa untuk apply Citibank dan langsung saja daftar ke Halo, begitu kan ya. Terus kemudian karena gue kayak si Melanie lagi pupuran, jadi gue halo tuh halo gitu. Lu ngomong sama gue nyet gitu maksud gue. Ah. Teriak dia sambil pupuran. BCA. Kan Citibank. Ya. Terus lu di SP. Karena Gue gini, gue melongo diem, dia juga kaget. Terus kita bingung troubleshootingnya apa. Oh, gue selesaiin nomornya. Langsung hubungi Citibank ke nomor segini. Gue masukin lagu. Dah, abis itu produser cuman pucat buka pintu. Lo dipanggil Sekar, PD kita. Oh ya itu Ya. mah gue pikir tuh lu di SP karena lu lagi terlambat atau lu abis mabok terus lu nggak Nah, bangun gitu. enggak. Gue tertib. Kalau kayak gitu-gitu gue tertib. Jadi gue telat enggak. Kalau misalnya gue telat ya gue terima dipotong uang siaran apa segala macam aman. Terus apa teguran dari station manager itu? Cuman ditaruh kertas begitu kita masuk ruangan dia terus dia cuman gini. Tahu ya kesalahan kalian apa? Tahu Kar. Tanda tangan. Tanda tangan. Makanya jangan sambil nyambi ya. Itu dia. Tapi semenjak kalian berbuat kesalahan itu kapok nggak untuk tidak melakukan siaran sambil nyambi? Enggak dong. Masa Melani kapok? Nih diomongin aja orangnya as if kayak dia nggak bakal tahu. Gitu kak. Saya gue sampai ya Allah Tuhan Gusti gitu. Lo nggak pernah tuh di SP dalam pekerjaan? Gue sih boleh bangga hati ya sepanjang gue kerja, gue belum pernah tuh dapat SP, puji Tuhan. Iya. Lo soalnya tertib kan, maksud gue kayak terlambat enggak, ya kan? Lo tuh nggak bandel, nggak melawan aturan. Iya, gue tuh kalau terlambat enggak karena udah terbiasa tinggalnya rumahnya jauh, wet. Oh Gue kan iya, bukan kayak kalian anak Jakarta. Kalau iya. kalian anak Jakarta kan terbiasa datang mepet karena Rumahnya terbiasa, aduh dekat. rumahnya deket. Dulu kan gue tinggalnya di Depok yang siarannya di Gatot Subroto. Dan Iya, memang ke tempat kerja gue tuh gue pasti spare 3 jam karena rumah gue jauh, naik kendaraan umum. Jadi gue benar, tuh terbiasa benar. begitu. Benar. Iya. Karena gue inget tuh, Dave tuh selalu yang telat tuh pasti gue. Selalu. Kalau janjian sama Dave. Terus dia udah duduk gitu ngeliatin gue aja gitu.
Dan karena gue tuh tipenya ya teman-teman ya, gue tuh tipenya gue nggak suka datang mepet gerasa gerusu. Gue tuh sukanya datang duduk nunggu. Jadi gue tenang gitu. Gue Iya, tuh iya. senangnya punya waktu untuk mengabsorb lingkungan dulu. Ya minimal 15-30 menit deh gitu. Iya, 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 iya. Itu penting loh. Itu sebenarnya salah satu materi yang kalau diajarin lagi public speaking kan itu ya. Biasain untuk absorb dulu lingkungan, lo grounding dulu, lo rasain ambience-nya, lo biasakan dulu diri lo sama lingkungannya. Tapi tetap aja gue mah. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di Duet Siaran Pagi ya. Buat yang baru masuk ke dalam page kita, Senin sampai Jumat Devi Wet memang siaran pagi-pagi di TikTok gitu ya. Kalau komentar teman-teman suka kelewat, mohon maaf. Kalau teman-teman rasa penting boleh diulang sehingga kita bisa ngeh gitu ya. Kayak tadi tuh eh, kayaknya Coki deh gini. Kapan janji meeting gitu. Hah? Gue janji meeting sama siapa ya? Oh, Coki TikTok. Nah, aduh. Oh, astaga! Kontak Iwet ya, yang pelupa. Kita ini orang-orang pelupa. Kontak Iwet ya. Ya Tahu Allah. dia bener apa enggak. Terus lagi membahas apa? Tadi lagi membahas pengalaman kerja, pernah punya SP, pernah dapat SP apa enggak gitu. Nah, tuh ditantangin. Ini sisaan obrolan kemarin. Bahas resolusi 2024. Lu punya nggak sih resolusi? Enggak, Enggak. Enggak seru ya gue ya. Tapi gini, gue cerita dulu. Atau mau lo dulu, resolusi lo apa? Eh, mungkin kenapa lu bisa nggak punya resolusi? Jadi gini, lo inget nggak sih zaman-zaman? Oh nggak, kita waktu itu lagi musuhan zaman-zaman itu. Ada guys, ada momennya tuh hidup gue skip dari Dave karena kita lagi musuhan waktu itu. Jadi benar-benar Dave nggak tahu hidup gue nggak tahu hidupnya Dave. Tapi sih saya habis itu kita kembali lagi bersatu gitu ya. Bisa gitu ya, Bo. Dan benar-benar nggak tahu blas apa yang terjadi. Lo nggak tahu gue ngapain, gue nggak tahu lo ngapain. Anyway, sekitar tahun 2009, 2010 atau 2011 lah gitu. Gue tuh ada momennya gue bolak-balik rumah sakit yang GERD, yang gue dirawat segala macam itu gitu. Terus kemudian itu tuh berawal dari yang ingat gak sih zaman-zaman gue punya bisnis dulu, Bo. Zaman-zaman itu gitu. Terus begitu tuh ekornya udah ke belakang-belakangnya tuh ternyata gue nggak kuat waktu itu, gue kaget. Makanya gue jadi punya MAH, GERD segala macem. Nah, di situ tuh dokternya bilang kamu tuh stres banget, dibilang gitu. Kenapa? Terus singkat cerita adalah akhirnya dari situ gue memutuskan untuk agak lebih rileks dalam hidup gue. Dan waktu itu yang gue lakukan ekstrim. Salah satunya adalah berhenti siaran. Gue berhenti siaran dari Hard Rock FM. Lalu kemudian di rumah gue nggak ada jam. Sampai sekarang gue nggak punya jam di rumah, makanya suka terlambat. Gue gak punya jam, Bo, di rumah. Jadi jam gue tuh cuma di handphone sama di jam-jam tangan gue. Gak ada, karena waktu itu sampai bunyi detik aja tuh bisa bikin gue anxious. Oh, triggering buat lo. Iya, triggering. Sehingga gue gak punya jam. Dan kemudian saat itu gue memutuskan untuk gue gak mau punya goal atau resolusi lagi. Karena dulu tuh gue catat, Dave. Gue catat, gue mau ini, gue mau itu, gue mau ini, gue mau itu, bla 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 segala macam. Gue nggak tahu ya, mungkin juga resolusi gue ketinggian, goalnya gue ketinggian, sehingga akhirnya apa namanya, ya udah, gue bener-bener go with the flow, day by day aja gue jalanin. Gue mau ngapain, gue mau apa segala macam. Nah, dari situ ternyata memang agak lebih membaik tuh gue. Kenapa, Dave? Katanya berasa di hotel ya, nggak ada jam. Gue jadi Nggak mikir, ada. iya ya, pantesan di kamar hotel nggak dikasih jam ya, jam gede. Iya. Cuman di samping tempat tidur lo kan, kalau ada jam, yang jam digital gitu, yang nggak bunyi. Ya kalau Iya. gue kan hotelnya hotel-hotel Oyo gitu ya, kadang masih suka ada jamnya, Beb. Jam Oyo juga nggak ada jamnya tahu. Red Ini. Door kali. Hah? Ada jamnya, kadang gambar pemandangan gitu. Jadi lo tau gak sih jam-jam dinding klasik gitu yang di backgroundnya tuh gambar gunung, pantai gitu.
Kalau tahu sih gue nggak tahu loh, sumpah. Ih, kalau tahu sih, sumpah lo gue nggak tahu lo beneran, beneran. Katanya aku diceritain sama teman-teman aku. Nah itu adalah komen klasik, tanggapan klasik ketika lo udah ke gap. Sebuah topik yang kayak kok bisa tahu ya dia. Ngeles klasik tuh. Ember. Temen aku bilang, aku denger. Aku dengar. Nah terus, jadi lu udah Iya. nggak pernah. Jadi membuat resolusi itu triggering stres buat lo. Iya, iya, iya. Ih, lo kan tahu, Dave, zaman dulu gue kayak apa ambisiusnya. Ya, 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 ya. Iya Oke, oke. kan? Ya, ya. Now I Gitu. remember. Now I remember. Gitu Oh, ceritanya. I don't know ya. Ini bagus. Ini menarik. Maksudnya, Iwet itu tahu apa yang menjadi sumber pemicu stresnya dia. Iya, Sehingga dia tidak melakukan itu kembali supaya dia tidak ke-trigger stresnya. iya. Nah, teman-teman juga penting tuh bagi kita untuk tahu apa sih yang suka memicu stres lo. Kembali ke pertanyaan mengenai resolusi 2024, kalau gue seneng bikin-bikin begitu. Iya, iya, iya. Lo tahu gini, sebelum kita ke 2024, gue ke 2023 dulu. 2023, resolusi lo berapa yang tercapai, berapa yang tidak tercapai? Nah, gue tuh biasanya, gue mengcopy apa yang dilakukan oleh idola gue. Oprah Winfrey. Bener. Jadi gue tuh punya punya notes Heeh. ya. Gue tuh tulis gitu. 2023. Jadi biasanya di awal tahun gue tulis Ya. 2023. Jadi Ya. bukan resolusi sih, tapi gue bikin daftar gitu. Apa aja hal-hal yang gue inginkan terjadi di 2023. Ya. I go crazy, Suka-suka gue berkreativitas, nggak pakai nalar, nggak pakai logika. Sesederhana mulai dari pengen jalan-jalan ke Itali, pengen dapat endorsan skincare, pengen dapat followers sampai di 100K. Pokoknya I go crazy deh. Pengen penir gigi, pengen laser, pengen jalan-jalan ke Korea. Go crazy, gila-gilaan, nggak Ya. pakai filter. Ya. Ini yang panjang. Terus? Udah, gue tutup. Terus buku itu gue simpen selama 1 tahun. Oh. Biasanya tutup tahun Baru lo gue buka pergantian tahun gitu atau Iya. tutup tahun gue buka. Terus gue for fun, gue cross check. Ini kejadian. Ini kejadian. Ini nggak kejadian. Ini kejadian. Oh, Gitu. ngerti. Terus gue lihat berapa banyak ya yang terjadi. Terus kan ngerti. the journey of going through the list gitu tuh menyenangkan buat gue. Oh my God, ternyata gue tuh pernah nulis loh kalau gue itu pengen jalan-jalan ke Tulung Agung dan belanja batik. Tahun kemarin kejadian loh gue pergi ke Tulung Agung gitu. Ngerti. Ini bedanya lo sama gue. Jadi gue seneng. Iya, pantesan lo fun. Iya. Kalau gue jatuhnya pressure. Heeh. Karena kalau gue per minggu gue buka nih listnya udah nyampe mana. Ya, setahun sekali. Gue this is something new. I learned it from you. Jadi ternyata guys, kalau nggak mau gini, kalau misal kata memang lo tipe orang yang gampang kena trigger, stres karena goal, karena apa segala macam, sifatnya adalah bikin goalnya just for fun. Iya. Jadi itu mungkin bukan resolusi menurut gua, Dave. Iya. Kalau anak zaman sekarang bilang namanya manifesting. Iya, manifesting, law of attraction, Iya. whatever you call it, tapi do it for fun. Kalau gue tuh Iya. buat seneng-seneng. Iya, dan jangan diingat karena kalau gue tuh dulu soalnya begitu gue tulis satu, gue bikin stepnya untuk mencapai ini gue harus melakukan apa gitu. Gue enggak, gue mah kan gue minta terserah Tuhan, terserah the universe mau wujudkannya gimana, terserah lu. Gue mah nggak gue pikirin Iya. caranya. Lu tuh kapan bikinnya tuh nulis-nulis gitu?
Dan itu juga gue suka-suka aja akhir-akhir Desember. Bisa hari ini nanti abis siaran. Kalau gue tergerak pokoknya tutup tahun aja. Oh, oh gitu. Sementara, kalau gue tuh sekarang ini lagi kepala gue nih ya, ini bener-bener di kepala gue aja ya. Apa namanya? Gue lagi pengen bikin konten tutup tahun. Konten tuh ya nggak apa-apa. Ya tapi gue coba ya. Jadi tulis aja atau tulis di selembar kertas, taruh di botol gitu ya. Nanti hilang, lu lupa botolnya di mana. Kalau gue tuh gue punya notes yang emang cuman gue buka setahun sekali itu gitu. Ya, itu dia barangnya atau bukan itu? Bukan ini mah notes coret-coret ada satu. Dan notes gue tuh nggak pernah beli loh, Iwet. Notes gratisan kayak ini tuh notes dari restoran. Oh. Gue tuh selalu tuh notes. Aduh, gue tuh miss notes, Nek. Iya, semua dicatat. Terus kapan tuh lo mau buka tuh? Gue biasanya tuh abis Natal gitu. Oh, berarti belum bisa baca kita sekarang. Jangan dong, malu gue. Ya terus apa gunanya dong kalau gitu kita sekarang bikin acara ini? Nanti aja bahasnya. Gue bisa kasih tahu beberapa yang udah kepikiran untuk tahun 2024 yang the things that I want to put down on my list gitu. Oke. So, berarti kalau gitu hari ini kita justru manifesting nih ya 2024 apa untuk nanti ditulis di buku itu gitu ya. Coba you go first. Gue tuh kayak gue pengen ganti sofa gue jadi warna pink atau warna hitam. Kalau melotot ya begitu dengar warna pink. Ya. Kotor, soalnya kotor. Bukan pink sih, blush, warnanya blush. Lebih kotor lagi. Biarin sofa gue. Ya terus udah gitu blush. Terus Hitam ya atau abu-abu. Terus gue mau ganti wallpaper gue. Terus gue mau benerin walk-in closet gue. Benerin tuh dalam arti benerin kayu-kayu yang udah jelek mau gue benerin, sama isinya mau gue benerin gitu. Yang barang-barang yang nggak gue pakai mau gue let go. Biar walk-in closet gue tuh ini apa ada ruangan untuk barang-barang baru dan pengalaman-pengalaman baru nanti tahun depan gitu. ya. Gitu. Terus gue pengen mulai menjelajahi daerah-daerah wisata Indonesia yang belum pernah gue jelajahi sebelumnya gitu. Iya. Oke, terus apa lagi? Kayak gitu-gitu. Terus gue pengen mulai make time for new friends in my life. Oke, aduh, deg-degan ya gue. Jadi mulai mikir kan, Iya. make time Bikin apa for ya? friends gitu. Terus lo seperti yang lo tahu ya teman-teman gue itu jarang banget nelpon teman-teman gue. Gue tuh pokoknya kalau tergerak hati baru gue nelpon. Nah gue akan mulai make time to call my friends more often. Oh, simple ya. Iya, lah mau apa? Supaya gampang supaya fun. Kan gue nggak mungkin gue mau membangun jembatan layang Semanggi 10 tingkat gitu. Bukan tanggung jawab gue. Lo nggak salah sih, bener juga. gue baru mau tulis satu daftar pertamanya gue udah gini. Ntar, kok berat banget gitu. Makanya, lu tuh soalnya terbiasa segala sesuatu tuh harus grande. Kalau gue tuh remeh-temeh kan. Iya sih, gue mau belajar sama lo. Oke. Apa ya? Ada yang nanya ya. Brunch with Dave seminggu 2 kali dong. Oh, ya Allah. Nih ya, yang suka gini-gini nih, gue tuh kadang-kadang suka gini. Nih orang-orang tuh mikir gimana ya? Yo lo bikin tiap hari dong kak. Kak live-nya 4 jam dong kak. Kak Brunch with Dave 2 kali seminggu dong kak. Kak, terus gue gini.
ini gimana ya? Pola pikirnya mereka tuh apa gitu? Nanti kalian bosen kalau keseringan ya. Ya Mending gini, Allah. sedikit-sedikit tapi ngangenin. Paling enak tuh gitu loh. Sedikit-sedikit tapi Iya. ngangenin. Iya. Ini nih, Randy Ramadana. Kak Iwet inget Sofitel Bali nggak? Ini siapa nih? Randy Ramadana ini siapa nih? Siapa ini? Masa nggak inget? Gue ya inget banget lah sama Sofitel Bali. Hmm. Iya. Because we love you all katanya gitu. Tuh, si Oke. Iwet lagi sibuk mikirin tuh 2024. Sekarang Banget. gini deh, on top of your head. Nggak usah pakai dipikirin Oke. terlalu berat, Wet. On top of your head, kalau gue bilang gini, dulu dengerin gue dulu. Botak, lu dengerin gue dulu. 2024, hal apa yang lu inginkan terjadi dalam hidup lo? Teman-teman juga tulis. Hal apa yang lu inginkan terjadi? Have fun, have fun, have fun, have fun, have fun. Gue ya. Lu nanya kan tadi on top of my head kan, on top of my mind kan. Heeh. Pindah rumah. Nah, tuh. Ya udah. Ya kan itu juga prosesnya panjang. Satu ya. Nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin. Oke. Ya udah. Tadi pindah rumah ya, satu ya. Terus kemudian 2024. 2024 itu aduh belum kepikir lagi yang lain. Yang seru ya, yang seru ya. Yang seru ya. Sebulan sekali bisa libur. Nah, gitu-gitu seru kan? Ya. Iya. Lagi ya. Lagi ya, tuh Lagi ya. tambah kan? Sebulan sekali bisa libur. Gue tuh nanti suka gue seriusin. Tuh kan lu mah gitu. Iya, Pokoknya duit, begitu ngucap tuh langsung pingin gue realisasikan gitu. do it for fun. Pokoknya kita janjian ya sama teman-teman nih 945 orang yang datang dan pergi. Iya. Kau datang dan pergi sesuka. Janjian ya. Bikin list. Oke, lu tulis di jurnal lo things you want to happen di tahun 2024. Oke? Iya. Terus lu post, lu tag kita berdua. Gue pengen tahu that we do it. For fun. Terserah mau 15, mau 30, mau 100. For fun. Abis itu kita simpen selama setahun. Nanti tutup tahun 2024 kita buka sambil nulis, kita checklist, terus kita tulis untuk 2025. Fun. It's so fun. So fun. Gue belajar ya dari cerita lo tadi. Making this list, making this apa tuh tadi namanya apa anak-anak manifesting ini tuh ini ya bikin lo jadi bersemangat ya sebenarnya ya. Instead of ya gue jadi mikir sih, maksud gue jadi kayak Bucket list. iya harusnya tuh bukan sesuatu yang lo jadikan sebagai beban. Tuh, mau ke Legoland, mau ke bioskop tiap bulan tuh. Kan, you know, things that you imagine, you had fun doing it gitu. Kalau lu suka nonton, pengen nonton di bioskop tiap bulan, ya go for it. Gue lagi mikir bahkan nih kayak gila lo, gue bahkan sekarang nggak bisa menyebutkan hal yang gue senang lakukan. Lu tuh musuhnya orang tua tuh. Apa tuh? It's difficult to have fun. Oh, orang tua tuh kayak begitu ya? Terlalu banyak mikir ya? Kayak gue nggak mengembangkan jiwa kanak-kanak gue ya? Gue pressure dia ya? Gue tahan gitu ya? Iya sih bener ya. Have fun. Iya, bahkan gue nggak bisa recall loh apa hal yang membuat gue senang. Ya udah deh, gue pengen punya mobil baru tahun depan. Nesok. Pengen punya mobil listrik, jadi nggak usah ribet lagi ganjil genap. Ih sama gue juga Nek, gue juga. Gue Ya? pengen punya mobil wuling itu loh yang kecil Ya. gitu ya. Gue Iya. warnanya pink, gue pengennya pink atau apa ya gitu. Ya, ya udah. Kalau gue nyebut nih ya, ini, oke, ini ya, apa namanya seru-seruan aja ya. It's either Hyundai yang Ioniq ya, atau
atau ini kan bebas dong, segila-gilanya aja kan? Bebas, suka-suka lu sama keluarga lu. Oke. Ya udah deh, gue tadinya mau nyebut Land Rover elektrik, tapi kayaknya mahal banget ya. Nggak sanggup kayaknya aku Kak, ya nggak sanggup aku karena aku mau pindah rumah juga kan ya. Ya udah BMW Kak yang elektrik Kak. Elektrik, suka tuh, Iya. suka. Nah, Suka ya. kayaknya ganteng gitu kalau pakai itu tuh kayak gitu. Iya. Gitu. Ya. Manlek gitu ya, manlek ya. Iya. Kayaknya langsung Laki-laki. gitu. Laki-laki mapan gitu ya. Bener. Udah tuh tuntas, kelar, selesai gitu gue pakai itu. Gue sempat lihat di Instagram Wuling tuh ada yang bentuknya kayak Jimny, kotak gitu, tapi kecil Lucu tuh. Lucu kayak tuh. serutan pensil. Nah, gue pengen itu. Gue Iya. pengen itu. Tahun depan dah ya. Tahun depan seorang ewang ya. Seorang satu ya. Seorang satu. Lagi ya. Lu. Kan tadi gua udah mobil listrik. Lu. Gue pengen gue pengen operasi plastik gitu ya, biar kayak Dimas Beck ganteng. Gue pengen kayak Dimas Beck, bule gitu, ganteng gitu. Kayak Dimas Beck. Cakep, handsome. Gue DM Dimas Beck. Lo tau gue kan, gue orang gila ya. Dimas, kamu cakep sekali loh sekarang. Tapi gue setuju sama lo. Kayak patung ya dia ya. Iya, gue bilang kamu cakep banget deh sekarang. Ngaco. Kamu ngapain aja sih perawatannya? Terus dia gini, Kak, makasih gitu. Iya, kamu cakep sekali. Iya. Tapi emang dia cakep sekali. Gue setuju sama lo. Kayak patung. Gue juga kadang-kadang kalau ngeliat dia suka salting sendiri. Iya. Loh. Jadi gue pengen kayak Dimas Beck. Oke. Oh, gue ternyata nemu nih, Bo. Ternyata hal yang gue suka adalah bela beli. Ya, begitu ngomongin tadi mau beli mobil listrik, gue seneng. Oh iya, Gue senang. Oke. Kalau gitu, gue tahu. Gue mau ngubah isi lemari gue jangan sober semua. Oh iya. Ya. Dan sober Ya. Jadi gue mau baju kerja gue tuh blazer gue, luaran gue, kemeja gue jangan sober semua. Iya. Lu jangan sobernya beli jadi apa pesen? Kalau pesen harganya 17 jutaan. Aduh, beli aja kalau gitu 17 juta nanti soalnya uang udah habis beli BMW listrik. Oh iya, benar. Jangan sober. Iya kan? Ya. Sama gue pengen punya bajunya Bian. Biar kayak Reza Rahardian gue. Rahadian. Bajunya Bian gitu ya, kayak Reza Iya. Rahadian. Gue mau. Iya. Aduh, gue bingung sekarang jadinya. Berarti kalau gitu, Bian tuh buat baju gue apa ya kan? Hari-hari tadi jangan sober kan ya? Iya. Gue berarti, gue tahu. Berarti Bian gue pakai buat hari Senin gue. Kan gue masih pakai baju tradisional tuh. Iya, Senin Ya. kan di kantor baju tradisional. Jadi lu pakainya yang flowy gitu kayak Marsha Iya. Timothy ya. Jadi pas gue masuk weekly meeting tuh, fus gitu ya. Terus si kebayang kan? This is fun. Fun. Yeah, this is fun. Bikin resolusi tuh harus fun, jangan terbebani. Iya. Lu tahu nggak? Lu bayang botak tapi kayak Marsha Timothy bajunya ngambang. Flowing gitu. Kayak botak cantik. Halo, Beb. Halo, botak cantik kan gitu ya kalau ini ya. Oke, lagi. Berarti tadi lu udah ya Bian ya tadi ya. Gue ya. Oke. Gue pingin pindah ke apartemen yang jendelanya tuh dari langit-langit sampai ke lantai. Wede. Oh, jadi top to bottom gitu ya? Yes. Iya. Ya. Jarang Jadi tuh di Jakarta apartemen mahal tuh, Kak. makanya jadi nanti tuh kalau misalnya malam gitu ya, gue nggak tutup tuh kordennya. Gue nggak tutup kordennya supaya view gue kan ke city light gitu ya. Jadi kelap-kelip lampu tuh kelihatan. Cuman pakai vitrase. Iya benar. Iya. Ya. Jadi kamar gue sampai ke living room tuh semua kaca jendela. Nah, kayak gitu. Gitu.
Pokoknya Gitu. you got it right. Nah teman-teman Iya. pokoknya ya kita janjian Iya. bareng ya. Mau nggak kita janjian bareng tulis Iya. resolusi bucket list. Ih Becky mau ikut ngobrol. Gimana sih caranya ngundang Becky? Yang seperti biasa lo invite aja. Gimana? Lo cari ke multigastnya, habis itu lihat di situ Becky pasti paling atas. Multigast tuh yang gambar begini. Iya, yang gambarin orang dua ada plusnya. Oh yang gambar orang dua. Sebentar. Iya. Mana sih Becky WhatsApp? Oh ini dia Becky accept. Oke Nah, Becky. gitu. Kita Ih, lihat seru ya. nih sama dia nih, seru nih. Coba. Lama lagi, kenapa nih dia? Nggak ada pulsa. Nggak ada pulsa. Ih, seru. Enak aja nggak ada pulsa. Coba. Kan Lu. pakai wifi. Iya. Coba. Kita lagi manifesting, seru-seruan. Apaan? Tadi gue pingin punya mobil listrik BMW. Gue pingin pindah apartemen yang dari atas sampai bawah kacanya. Jadi gue kalau malam tuh cuma bisa pakai vitrase aja, lihat lampu-lampu kota, ya kan? Rasya betul. Nggak ada Iya yang kan? ngikutin lo karena tinggi. Enggak ya? Apartemen kan? Iya. Kita lagi ngomongin bucket list yang kita pengen terjadi di tahun 2024. Karena ada yang nanya tadi, apa sih resolusi 2024? Terus Iwet bilang dia nggak pernah bikin resolusi karena dia suka stres. Terus gue bilang, Oh, kalau gue tuh melakukan apa yang dilakukan Oprah, Beck. Gue tuh tulis setahun penuh apa yang akan terjadi for fun aja. Terus Ya. gue simpen, gue tutup, gue biarin selama setahun. Nanti tutup tahun, baru gue buka lagi. Nah sekarang kita lagi for fun bikin apa sih yang pengen terjadi di tahun 2024. Nah lo pengen apa? gue mau renovasi. Terus? Renovasi rumah. Kalau Irwan sebenarnya pengen ngebangun rumah baru, tapi gue bilang enggak. Kita renovasi aja. Karena nggak tahu. Nah, Iwet kan arsitek ya. Nah, Wet, kalau renovasi kan rumah gue itu kan sebenarnya nggak terlalu gimana ya, nggak harus dirubuhin dibangun baru gitu, bukan. Tapi emang bener tuh kayak pipa-pipa airnya dan lain-lain itu tuh mesti dibenerin deh. Orang dari tahun 99 ya nih gue tinggal di sini. Nah, berarti kalau renovasi sama bangun baru pasti mahalan bangun baru dong, Wet. Tergantung Kabek. Oh gitu. Iya. Tergantung seberapa besar renovasi lo. Betul. Oh Betul. gitu. Tapi kalau dengar Kabek bilang sampai bongkar pipa segala macem, atur ulang mechanical electrical segala macem itu utility, lumayan gede tuh artinya. Tapi pasti lebih murah dong daripada membangun rumah idaman. Pasti. Ya, Iya iya. Karena kan? kalau bangun rumah idaman, we tend to go over the board. Nah, itu Iya. dia. Gue nggak Iya. mau. Gue harus bijaksana menggunakan uang yang kita miliki. Iya, kalau aku bijak sini. Kabek bijaksana, aku bijak sini. Karena buat gue hidup itu bukan hanya untuk memiliki hunian yang mewah. Enggak. Iya, Tapi buat gue adalah hidup adalah memiliki hunian yang nyaman, Ya. bahagia gue di dalamnya, tapi gue Oh. juga masih punya dana untuk traveling, Nah. untuk senang-senang, untuk nggak pusing, untuk buka restoran ramen gitu nih. Nih gue kasih tahu ya. Nih Ya. ya. Ini speaking on that matter, apalagi maaf nih Bu Bek ya. Lu sama Irwan kan anak-anak lu udah pada gede-gede, udah pada Benar. kuliah. Ya. Bentar lagi tuh di dalam rumah lu tuh cuman lu sama Irwan doang. Lu mau bangun rumah gede-gede, itu ntar kesepian yang ngurus susah. Belajarlah dari pengalaman teman gue tuh, Michael sama Nuri. Rumahnya di Bintaro 30M. Sekarang anak-anaknya tinggal di New York nggak mau pulang lagi. Ini Bo, lebih banyak staff rumahnya daripada orang. Makanya, exactly my point. Bener nggak sih? Ya Nggak kan? Tapi, woi, Juila, anjing-anjing aku pengen ikut live. Dengar nggak tuh suaranya? Dengar. Hey, Sparkle, latte, awas ya kalian. Bu Becky, anjingnya kok namanya bencong banget sih? Soalnya diturunkan dari teman aku yang emang bencong.
Tadi ya, Temen aku tadi ya. tapi baru insaf loh. Bukan insaf Kabek. bencong ya. Insaf dalam memelihara anjing. Tadi ya, begitu Kabek masuk ya, terus langsung ada yang komen gini loh. Aduh, Bubek masuk. Guys, hati-hati kalau komen nanti diomelin lagi. Enggak, dia nggak Kayak akan ngomel. Panjul. Gue yang ngomel. Panjul, where are you Panjul? Tuh ada namanya kan si Jux. Panjul kemana ya? Kata dia gitu. Panjul mana Panjul? Lanjut. Oke, itu lu pengen renovasi. Terus pengen apa lagi? For fun. Apa yang pengen terjadi? Lu pengen terjadi di tahun 2024? Apa? Gue pengen renovasi, terus gue pengen lebih banyak traveling. Oh. Ya, pengen lebih banyak traveling. Kemudian sebenarnya ada satu nih Apa yang tuh? gue mau lakuin, tapi sebenarnya gue pamali nih ngomong soalnya belum kejadian, tapi udah setengah jadi nih. Apa gue ngomong aja? Ngomong aja. Paksa gue dong, rayu dong. Please Ajo. Bubek, please kasih tahu kita please. Udah setengah jalan sih ya. Gue mau ambil S2. Oh ya? Iya. Gila. Gue udah daftar dan kalau semuanya lancar Januari minggu ketiga gue akan mulai sekolah. Ini ya, guys, ini gue kasih tau lo. Ini Tunggu bentar. sebabnya kenapa ya? Ih, gila loh. Bubek tuh emang bener junjungan tau gak lo? Lo ngerti gak sih? Tadi doain lo ya. Semua di sini ada berapa tuh? Ih, Ada gila. 1.200 orang tuh kan? Gila. Doain ya. Coba Becky lu diem dulu. Kalau sama orang yang S2 gitu nanyanya apa sih, Wet? Belajar apa gitu? Atau ambil Iya, apa gitu ya? Iya. Ambil apa? Tanya aja. Ambil apa tuh, Nek? Gue ngambil ya yang terkait dengan dunia gue dong, dengan apa yang gue lakukan keseharian gue. Biar gua tebak. Ayo mari. Tari Jaipong kan? S2 tari jaipong anjir. Ya dong. S2 menggunakan ini apa namanya alat pel elektronik yang kekinian. Gue Komunikasi, Kabek. Ambil komunikasi. Gue ambil magister ilmu komunikasi. Di mana, Kabek? Di Indonesia apa di luar Iya, negeri? di UPH. UPH. Jadi Kabek kuliah lagi nih. Ih, gila loh. Ih, Nanti gila. ya, gue tuh rencananya teman-teman doain. Makanya sekarang TikTok gue kosongin. Kalau dulu kan karena tidak berkonsep gitu ya, punya TikTok aja gitu. Gue isinya kan aneh-aneh tuh. Terus udah gitu gue pingin kayak Dave, kayak Iwet gitu yang bisa sharing poin-poin yang baik gitu ya, poin-poin yang relate sama teman-teman gitu ya. Jadi gue ingin menggunakan platform media sosial gue salah satunya untuk sharing my experience to go #back to school. Backnya BECK, boleh nggak gitu? Boleh. Ini ya, lo ngerti nggak guys? Apa? Lo ngerti kan sekarang kenapa gue jadi sangat berkonsep dalam hidup gue? Nah lo lihat temen-temen gue nih, walaupun satu nih yang keriting ini kayaknya aur-auran, enggak, hidup itu penuh konsep sebenarnya. Iya. Oh, dia Tapi lu mah gak asik. Lu mah kan kita jadi kayak minder ya, Nek. Kok kayaknya resolusi 2024 gue pengen jadi Dimas Bek, pengen beli wuling. Sementara gue dia pengen F2. nggak apa-apa gila. Soalnya gini. Tahu nggak gue dapet inspirasinya dari mana? Dari mana? Ya gini, Iwet, Dave. Nggak apa-apa. Lagi kan apa namanya? Setiap orang punya mimpi-mimpi yang ringan-ringan lucu, punya mimpi-mimpi yang berat-berat didoain biar lancar dan lain-lain. Oh, iya, Nggak, benar. jadi gini. Gue itu waktu kapan ya? Sebenarnya nih pemikiran gue timbul waktu gue ulang tahun bulan Mei lalu 2022.
bulan Mei lalu 2022 gue ulang tahun, terus udah gitu gue lihat Tara gitu. Si Tara tuh kan sekarang lagi koas, tapi sambil koas dia ambil S2. S2-nya itu Mars, manajemen rumah sakit. Iya. Terus gue ngelihat anak ini tuh ya, kok dia tuh udah pusing koas tuh dan jadi, lu tau dong kuliah dokter tuh Ya, kayaknya berat banget ya, berat banget. Nah, jadi gue ngeliat Tara tuh terus gue pikir kok hebat banget ya anak ini gitu. Bahwa dia tuh sambil menjalani koas yang makan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan mental, dia tetap kemudian semangat untuk ambil S2-nya. Kadang-kadang gue juga lihat dia tuh patah semangat, kelelahan gitu, tapi dia selalu bisa gitu untuk put herself up there again gitu ya, back up there gitu. Jadi gue mikir gitu kan 2023 ini sebenarnya Mei 2023 deh maaf. Gue agak lebih santai ya dari tahun lalu ya. Dari tahun-tahun sebelumnya. Dan gue tuh berpikir bahwa kenapa gue nggak bisa kayak Tara gitu untuk bisa ngejalanin lagi belajar sesuatu yang gue mau cari yang gue suka. Itu nomor satu. Jadi gue terinspirasi sama si Tara. Yang kedua, gue kan balik lagi ya. Gue sebenarnya ini tuh mau kita ngobrolin secara detail nih di Zoom meeting kita ya Dave ya. Iya. Jadi teman-teman kalau mau nanti ikutan ngobrol ya, ikutan Sharing session. di sharing session kita Zoom. Nanti tanggal 16 Desember rencananya. Oke, jadi gue nggak diajak itu guys, gue nggak diajak. iya, boleh Iwet ikut jadi moderator. Nah, Terus lanjut Kak Bek, udah terus. gitu, gue kan balik lagi suka ngajar ya, Web, Dave, dan gue kan sekarang ngajar sendiri tanpa ada institusi formal dan besar di belakang gue. Kenapa nih? Mbak, Gojek Mbak, depan Mbak. Ada yang telepon. Gojek Mbak, depan Mbak. Oh, kalau nelpon tuh begitu ya? Kalau kita lagi live ada yang nelpon tuh begitu ya? Nggak tahu gue. Diangkat sama dia soalnya. Enggak, gue nggak angkat. Oh nggak diangkat, emang bunyi aja dia. Terus Kak Bek. Ini udah back to normal ya? Udah back to normal. Nah, jadi kan gue sekarang kan gue udah mulai ngajar lagi kan as an independent facilitator kan. Nah, terus gue ngerasa bahwa dalam mengembangkan materi sendiri dan lain-lain, kemudian di saat gue menyampaikan yang itu saja, kalau gue tidak belajar lagi, gue akan bodoh. Dan gue tidak akan bisa menyampaikan sesuatu yang juga baru dan berguna untuk orang-orang yang menjadi partisipan di kelas gue. Jadi this is the time for me to learn again and relearn the knowledge that I have gitu. Nah itu kedua. Nah yang ketiga kita simpen aja buat nanti tanggal 16 gimana? Iya. Tapi ada yang ketiga itu about ada feeling insecure, ada insecurity yang gue rasain dan ingin gue buktikan bahwa gue tidak seperti itu dan gue bisa bertumbuh, nggak bantet gitu. Nih, maaf ya aku promosi sebentar. Kalau teman-teman mau ikutan sharing session Becky dan saya tanggal 16, informasinya aku udah post di story TikTok. Nanti aku akan post lagi supaya teman-teman bisa dapat dan langsung daftar ya. Ya. Tadi tuh ada yang komen. Ada yang bilang katanya dia lagi kepikir untuk S2, tapi dia mau 50 umurnya. Lo tau nggak kenapa gue tadi heboh banget guys? Karena menurut gue Becky itu satu contoh yang ya ini sekarang gue inget bokap gue juga dulu memulai S2 tuh juga udah cukup ada usia gitu. Tapi
ini tuh jadi satu gambaran nyata gitu ya bahwa enggak loh, nggak ada batasan umur loh. Lah, Lu mau sekolah aja. Iwet, sorry nih ya. Gue tuh pernah wawancara Mbak Soraya Haq Ya, di Brand Creative. Dia tuh Iya. bahkan kalau gua nggak salah udah S3, Nek. Dia tuh meneliti hukum untuk penyelidikan kayak CSI gitu loh, Bek. Kita kan suka nonton film CSI. iya. Oh iya, kriminologi. Iya. Dan dia senang aja gitu. Menurut dia sumbangsih dia pada negara ini. Karena belum pernah ada yang melakukan itu. Dan dia senang aja bahwa hidup gue tuh, gue punya sumbangsih gitu pada ilmu di negara ini. Nah itu baru. Iya. Nah dia umurnya udah berapa? Nggak peduli umur. Makanya gue jadi kepikiran aja gitu. Mana di bawah tempat tinggal gue kan ada sekolah ya, kenapa nggak gue tinggal turun aja gitu? Sekolah apa di tempat tinggal lu? Sekolah ani-ani? Nggak boleh gitu. LSPR gila. Oh, sekolah ani-ani. Sorry, itu sekolah adik gue. Gitu. LSPR gila. Oh, sekolah ani-ani. Sorry, itu sekolah adik gue. LSPR gila. Oh, sekolah ani-ani. Kok gini? Sorry, itu sekolah adik gue. LSPR gila. Kok nular ke gue guys? Kok feedback? Kok feedback ya? Kenapa tuh? Apa kita Nggak tahu dikutuk? tuh. Enggak, KB kayaknya ada Gojek lagi. Kenapa dia? Heeh. Lu pesan apa sih pagi-pagi Gojek udah heboh banget? Heeh. Kopi gila. Oh. Wah, asisten rumah tangga lu ada 3 biji nggak ada yang bisa bikinin kopi. Lu mesti pesan dari Gojek. Kita mesti berbagi berkat dong sama yang jualan kopi. Benar. Tunggu bener tuh kan. Coba lu ngobrol dulu. Tuh kan, kopi gue dateng. Lah mbaknya tadi kenapa kagak ngambilin, Dave? Kompleks deh hidupnya dia, say. Gitu ya, teman-teman. Ini kita perpanjangan waktu 10 menit. Iya. Waktu. Iya, perpanjangan waktu. Orang gue terlambat kan? Di rumah. Ih, lu tau gak sih rasanya kalau lu bangun pagi terus kayak seger gitu. Nah, gue tadi tuh. Tapi lu tahu ketika lu bangun pagi lu seger, something is wrong, man. Berarti tidur lu kepanjangan ya? Iya. Iya. Enggak lah. Iya, Bo. Gue tuh dari zaman kuliah ya. Ketika gue melek, enak banget tidur gue. Shit, something is wrong. Terus gue lihat jam, gue telat gitu. Emang lu tidur jam berapa semalam? Setengah 12. Oh pantes. Gue Iya, tuh setengah 9 gue udah tidur, Wet. Gue semalam gue lat sekali tidurnya dan gue banyak mikir kemarin. Jadi kayak nggak tenang tidurnya. Gitu. Oh, aduh Don. Terus apalagi coba? Nih Apalagi, kita Kabek? bertiga. Yuk, kita. Apalagi ya? Gua mau apa lagi? 2024. Pindah rumah tadi udah, Jan sober, Dave mau punya Bian 1 lemari. Dave mau punya Bian 1 lemari, Kabek. Lu inget gak sih? Wow. Zaman dulu, Gua juga kan, mau. iya kan? Kalau gue kan cita-cita gue dulu, inget gak sih? Gue pingin Calvin Klein 1 lemari ke meja gue, ya. Terus sekarang gue udah ganti, Kabek. Kalau gue tahun depan gue pingin 1 lemari Jan sober. Kalau Dave enggak. Dave mau 1 lemari Bian. Oh, Kalau gua tahu. gue juga cita-cita gue pengen punya beskapnya Auguste Sastro. Oh Itu iya, beskap. Bagus. Mahal banget, Kabek. Berapa sih? Mahal sekali. 6 sampai 8 juta yang udah jadi. Emang iya? Katanya. Bo, temen gue bikin 1 set puluh-puluh, Bo. Berapa? Puluhan juta. Puluh. Oh, kemahalan. Puluh-puluh. Puluh-puluh. Ya, Terus mahal. habis itu dikasih bonus sama dia, si belangkonnya. Ya buat apa, gue kata. Oh. Gue pengen ini. Ini Becky udah pernah. Kan gue lihat ada teman gue lagi di Vegas, terus dia nonton. Gue tuh dari dulu pengen nonton Cirque du Soleil. Oh, iya. Nonton. Gue. Mesti ke Vegas terus tontonin dari gedung ke gedung. Semua show-show yang ada di sana. Iya, tapi Cirque du Soleil cuma 1 gedung kan? Iya, tapi kan iya.
Iya, Waktu gue gue tahu ke deh. Vegas terakhir itu gue sempet nonton tuh. Judulnya Oh. Oh, ya. Oh. Ya. Sama enggak ada dua macam. Gue nonton Cirque du Soleil-nya Oh sama Michael Jackson The One. Oh. Lu tahu nggak sih gue di Vegas itu kan sama Irwan kan, anak-anak gak ikut. Terus gue bilang, Wan, gue udah di Vegas, masa iya gue nggak nonton show 2014 tuh gue inget 2014. Masa gue nggak nonton show? Terus kata Irwan, ya udah lu nonton aja. Gue nonton lo sendiri. Laki lo? Perkuliahan. Mencangkul ya dia ya, mencangkul. Gue mau apa lagi tahun 2024. Gue pingin punya jam tangan baru. Iya, nyebut gue pingin punya jam tangan baru. Pengen jam tangan apa monyong? Gue mau punya standar aja, Rolex Day Date. Oh ya. Mesti pesan, nggak ada barang. Iya, justru itu. Karena kalau yang lain-lain tuh menurut gue terlalu jerit. Gue mau yang day date aja, klasik, nggak bunyi, nggak jerit, tapi orang kalau anak zaman sekarang bilang adalah IYK. If you know, you know. Ya ampun. Betul. Ini Ya kalau kan? teman-teman baru bergabung di siaran pagi kita lagi membahas 2024 tuh lu pengen apa ya? Call it bucket list, goal, wish list, suka-suka deh ya. Kita for fun aja. Ada yang Ya. dari London yang baru nonton, ada Kay Pratiwi yang baru nonton. Ya. Lihat namanya Kay, gue jadi ingat sesuatu. Gue punya satu keinginan. Apa tuh? Lo tahu restoran di Bandung, Cafe Bali nggak? Tahu, di Jalan Riau. Iya, gue Iya. pengen punya kayak gitu di Bintaro. Cakep. Gila, lo hebat. Gue dukung. Ayo Hebat. lanjutkan. Restoran yang nggak neko-neko gitu, sederhana, prasmanan aja ala warteg, tapi bersih, makanan rumahan, menunya tiap hari sama, jualannya itu. Iya Lo benar. akan rencananya pakai punya partner atau lo sendiri tuh sama adik lo? Terserah, gue nggak pikirin, pokoknya gue pengen aja. Oh ya udah, oke. Oke, bagus. Gue setuju. Benar. Iya. Boleh. Tapi emang bener kan, kita tuh kalau mau ngejalanin hidup mesti punya tujuan. Iya, Harus. amin tuh kata Kai. Iya, amin. Harus. Kenapa lo keinget Cafe Bali yang di Bandung gara-gara Kai? Apakah Kai pemiliknya? Bukan. Karena aku kan punya catering namanya Mutual Gourmet. Nah, tadi terakhir sebelum live tuh aku lagi balesin story-nya Kai lagi nyobain catering aku. Terus gue jadi kepikiran. Gue tuh tiap kali ngebahas catering gue tuh teringat di dalam hati kecil kuat. Gue pengen punya restoran kayak Cafe Bali Bandung. It has always been my long time dream, you know. Gue tahu kalau gitu, gue tahu Kato. Kabek dengerin gue, Kabek. Ya. Iya, gue denger. Gak bisa banget nggak diperhatiin. Denger. Gue tahu. Mungkin nggak tahun depan sih, mungkin ini nggak tahun depan. Tapi gue itu selalu kepingin punya resort, Bo. Atau hotel. Ya. Gue selalu kepingin kayak mungkin Lost Man kali ya. Kok gue tiba-tiba membayangkan gue Bu Broto gitu. Boleh. Pakai sunggar ya. Iya, karena bayangan gue tuh gini, gue tuh kepingin yang gue bisa hosting orang tuh orang tuh nginep di tempat gue, terus kemudian mereka seneng sama tempatnya gitu. Dulu Becky tuh sempat punya cita-cita pengen punya bed and breakfast di Bali. Iya, kenapa nggak jadi Kabek? Kamu ingat. Kenapa nggak jadi Kabek? Enggak. Jadi sebenarnya gini, ternyata kan, nah ini dia nih ya teman-teman.
it's okay kalau ada rencana-rencana yang tidak terwujud karena hidup itu kan berjalan dan banyak ya yang terjadi di dalam hidup. Jadi gue itu ya Wet ya, Dave, itu tuh padahal gue kayaknya udah mateng banget. Gue bener-bener memikirkan dengan ya konsepnya gitu ya Dave ya, sampai gue tahu bahwa gue nggak mau punya yang terlalu gede. Gue pengen punya courtyard di tengah gitu, terus kamarnya mengelilingi, terus gue nanti di dalam bed and breakfast itu gue punya restoran kecil di mana orang dari luar juga bisa makan di situ gitu. Gue udah oke banget nih konsep di kepala. Cuman nggak tahu ya kok kayaknya hidup gue itu nggak mengizinkan gue untuk pelan-pelan mewujudkan gitu. Jadi belum ada langkah sedikit pun untuk bukannya tertutup sih, jadi baik nggak jadi. Ya siapa tahu gitu ya diingetin Dave kayak gini terus besok-besok gue bilang mau buat 2025 misalnya gitu ya. Tapi ya itu kayaknya tuh hidup tuh kadang-kadang mengarahkan kita kepada hal yang lain gitu. Kalau kita konsisten menjaga mimpi kita pasti bisa fokus ke situ. Tapi kalau yang ditawarkan hidup juga menawarkan kenyamanan dan juga hal-hal yang baik gitu, kenapa enggak gitu. Nah itu tuh yang kadang-kadang distraction is not only the bad things that happen in your life, but distraction is also the good things that life has offered you gitu. Ini bagus nih. Ini adalah masukan buat gue yang terlalu menganggap serius resolusi gue. Gue tadi bilang gak Bek, kenapa gue berhenti membuat resolusi? Karena I took it too serious. Sehingga gue jadi sakit. Iya nggak usah, jangan. Iya, jadi harusnya memang gitu, ketika ada sesuatu yang muncul lagi depan hidup lo dan lo rasa bahwa asik nih, gue ikut lompat ke sini, ya ikutin aja dulu. Iya. Dia benar. mau ngomong apa? That's what happened with me, Iwet. Ketika gue bikin list itu, gue kan selalu tekankan dari tadi tuh back ke Iwet, for fun, go crazy. Karena gue ketika gue go through my list at the end of every year, gue tuh kayak reminiscing, ini nggak terjadi, lucu ya udah deh gitu. Seringan itu, Wet. Kalau gue masih pengen, ya udah taruh lagi di list kita tahun depan gitu. Iya. Ini selamat pagi untuk yang baru aja gabung di duet siaran pagi. Pagi ini kita lagi ngobrol sama Becky juga. Kita lagi seru-seruan aja nih, mau tutup tahun kan kita bikin resolusi. Cuma resolusinya justru gue lagi belajar. Tadinya kan gue tidak membuat resolusi lagi. Tapi gue pikir, lucu ya. Cuman bener-bener just for fun. We are manifesting. Bener-bener nulis aja semua hal yang kita pingin gitu ya, tanpa terlalu menjadikan itu serius bahwa ini harus terjadi, harus dibikin stepnya supaya dia terjadi goal ini. Gak usah. Iya. Dan kemudian nanti di akhir tahun dibuka lagi catatan untuk dilihat, ternyata kesampaian loh, nyampe loh ternyata. Iya. Ini tadi aku bacain beberapa komentar teman-teman ya. Ada yang tadi pamit tuh di London karena di London katanya udah pas midnight. Good night London. Ada yang beberapa tuh cita-citanya lucu-lucu loh, pengen punya toko rajut, pengen jualan kue serabi, pengen punya kontrakan berjejer-jejer katanya. Soalnya gue Betawi Kak, kayaknya itu cita-cita gue. Go for it. Iya, sesimpel gitu kayak tadi gitu ya. Gue pingin lemari gue, baju kerja gue jangan sober semua gitu. Sekali. Ya ngarang aja you know. Ya kalau lo bisa mulai nyicil dari sekarang kan, satu lo beli 700.000 gitu kan, tiap bulan satu gitu. Tahun depan udah penuh tuh lemari lo jangan sober. Ada yang punya tujuan. Aku pengen punya suami bule yang muslim. Gak masalah. Iya, didoain deh biar ketemu yang baik ya. Iya. Gue lagi. Gara-gara kawinan kemarin kan gue pakai batik tuh ya pas ngidodaren, akad nikah gitu. Dan gue notice gue dia pengen ini nih jadi pengantin. Enggak. Kalau itu gue pengen pakai wiron, soalnya kan pengantinnya pakai kain sama beskap ya kan. Gue tuh I notice setiap kali gue pakai batik tuh orang-orang puji batik gue. Terus gue jadi pikir gini, gue punya matanya untuk cari batik yang motifnya bagus.
Terus kemarin itu karena badan gue membesar, ya kan gue beli batik baru tuh jadinya. Batik tuh mahal sekali, Bo. Mahal sekali. Terus gue pikir gini, oh kalau gue kan gue punya tuh ya pegangan-pegangan perajin-perajin di Solo di mana-mana gitu. Kalau gue ambilin tuh batik-batik dari sana, gue jahitin di Surya Tailor, terus gue jual lagi Bisa. dengan harga lebih murah, bisa tuh, ada pasarnya. Ada. Bener nggak? Ada banget. Ya, Bikin aja SML. ya kan? Iya. Batik tulis kan? Iya. Merek batik lu BB, batik bapak. Lucu tuh. Bener. BB, ya. Batik Sogan-sogan. Pokoknya lo mau cari aneka sogan, motif-motif yang penuh makna ada di gua. Iya, bikin nih, nggak usah banyak-banyak dulu. Kayak anak sekarang kalau jualan bikin 10, 15 gitu. Iya. Iya bener ya. Bener. Mau tuh. Jadiin. Iya. Ih, Nah, iya tuh. penting juga tuh punya teman-teman atau lingkungan yang ngingetin kita akan impian kita. Jadi, kalaupun kita agak slow gitu ya, atau terlupakan sesaat karena banyak distraction dan lain-lain, tapi nah inget lagi, siapa tahu, maybe not in 1 year, maybe not in 2 years, but maybe in 3 years, atau ya sometimes in the future, lo bisa wujudin gitu. Iya, bagus lah gitu. It's to pump our creativity juice going gitu. Kita perlu punya teman, bener kata Becky, perlu punya teman yang kayak gini nih gitu, yang seneng indulging wild dreams gitu. Nggak perlu dipatahkan. Kalau mau jualan batik, yang jualan batik banyak bos sekarang. Aduh, disuka-suka deh. Iya. Iya bener. Iya. Ada yang suka ketemu kita tuh di Dan Mogot. Dan Mogot maksudnya stasiun TV ya. Iya. Karena Dan Mogot juga ada rumah sakit jiwa kan, Kabek. Oh, itu di Grogol. Oh iya bener. Tapi Dan Mogot juga ada rumah duka loh, Say. Bener. Stasiun TV kan maksudnya, tolong diperjelas ya. Aduh, Iya, lu mau bener. ngapain hari ini, teman-teman semuanya? Gue meeting hari ini. Lu tuh Gue kayak ada gitu. kelas hari ini Oh, lu ngajar. di Depok. Ngajar apa, Kabek? Ngajar kelas up, maksudnya orang-orang apa yang diajar kali ini hari ini? Orang-orang dari salah satu perusahaan asuransi. Oh oke, iya benar, itu penting itu Iya penting tuh. kan? Mengenai confidence, kemudian mengenai dasar-dasar berbicara, gitu. Aku tuh lagi kepikiran sesuatu, tapi nanti deh Kabek. Iya, Apa sih, kan? Bo? Kepikiran deh. Heeh. Dave, Udah by the dari way, nice udah dari hair. tengah tahun. Apa Kabek? Nice hair, si Dave. Thank you. Bagus ya. Dia Saingan, John. gue saingan sama dia. Besok gue juga mau keritingin rambut gue. Ah. Ya, lo mau pada gitu, lo kompak berdua, gue Nggak nggak bisa. bisa, Apa mau gue itu. keriting? Heeh. Bulu kaki lu keriting, Dewet. Gila nggak kelihatan, masa gue jalannya handstand? Tapi bener, Wet. Batik bapak lo itu jadiin, Dewet. Beneran, gue sih nggak bohong. Iya, Web. Iya. Ayo. Iya. Kita semua mendukung. Itu lucu. Iya. Itu lucu. Iya. Iya Gak kan usah ya. aneh, gak usah kebanyakan Enggak. aneh aplikasi apalah-apalah. Enggak. Gue bingung ya, kadang-kadang orang tuh ingin meremajakan batik, ingin Ya. masyarakatkan batik, memodernkan batik, tapi jadinya tuh Norak. terlalu Ngerti. gimana gitu ya. Iya. Padahal batik Enggak. itu ya just beautiful as it is Iya. kalau kata gue mah. Gue bener-bener nggak ada aksen, nggak ada aplikasi, nggak ada apa-apa. Udah gitu aja. Iya. Klasik, Iya, klasik penuh makna gitu. Iya, klasik betul. tapi manis gitu. Betul. Kan? Kemarin ada yang DM gue ya, mungkin dia harus DM Iwet aja, karena dia tuh punya koleksi batik, terus dia mau jual, karena dia bilang, dia nanya, Om Dev suka pakai batik nggak sih gitu. Terus gue bilang, aduh saya tuh nggak pakai kemeja batik. Nah si Iwet ini doyan. Iya.
Ntar deh. Lu tahu gak sih, gue itu ya dikasih ini kayak warisan gitu ya, Bo. Kain-kain batik dari ibunya, jadi dari neneknya Asmara Abigail. Iya. Ada di gue beberapa. Terus udah gitu ya, mertua gue dulu kan orang Pertamina ya, Bo. Kan biasa nyonya-nyonya BUMN, BUMN. Ibu-ibu Pertamina itu kan apa-apa tuh kan dikasih ada kain batiknya, pakai kebaya, kain batiknya, sogan-sogan gitu. Itu juga ada di gue. Gue banyak banget loh, Wet. Lo harus angin-anginin loh, Bek. Iya, lapuk dia nanti dijemur kabek tapi jangan direct sunlight. Iya udah, abis ini gue angin-anginin. Jadi satu lagi resolusi gue di tahun 2024 angin-anginin kain-kain batik. Iya benar. Bener. By the way, guys, lo pada tahu nggak sih kalau Becky itu tantenya Asmara Abigail? Tahu gue. Iya. Ya iyalah, Dave Hendrik tahu. Ibu juga lihat Abby waktu masih bayi, ya Allah. Ya tukang ngambek. Tapi emang dia dari kecil emang udah kelihatan ya aura starnya ya di antara semua pitik-pik itu kan semua ya, dia yang set gitu, jutek gitu mukanya dari dulu kan. Iya ya, tapi anak Iya. itu tuh sebenarnya very emotional, you know, kayak sangat soft inside, walaupun keluarnya dari luar tuh kayak ya Iya, kayak Arca kelihatan. gitu ya. Kelihatan. Ya. Kayak wayang, gue ngeliat dia tuh kayak wayang. Iya. Iya kan? Kayak Dewi Sri gitu kayaknya tuh dia tuh. Mother Earth. Tanya Ya, dong, setuju. kamu ngapain? Nggak timbal. Oh, iya bener. Gue baru mau nanya, Dave. Gue tuh baru mau nanya. By the way, kamu mau ngapain, Dave? Gitu. Ih, kok pagi-pagi emosiong. Panjul. Apa mau ngapain kamu? Gue mau facial, terus gue mau jadi tamu talk show-nya Melanie Ricardo. Bilang sama Melanie ya, bilang sama Melanie, sedekat itu gue sama dia nggak diundang-undang jadi talk show-nya dia. Padahal gue juga udah hampir mati. Kenapa mesti lu yang diundang bukan gue? Biar apa? Bilang sama dia. Gue tuh hal pertama yang mau gue tanyain ke Melanie nanti adalah, Mel, lu yakin mau ngundang gue? Tamu-tamu lu kan kayaknya viral-viral. Kalau gue tuh nggak viral sama sekali loh. Tapi gue pikir semalam, apa jangan-jangan ada tamu yang batalin mendadak, jadi dia butuh tamu. Jangan tapi ya, suka berpikir Jangan. sesuatu yang bisa mengecilkan hati kita. benar. Harus Tapi meninggikan harga kita dong. iya, di ini ya, di Gandaria ya, Dave ya, lokasinya ya. Di Gandaria. Dia punya studio sendiri loh sekarang loh. What? Jadi podcastnya dia itu sudah menghasilkan studio sendiri. Pakai LED belakangnya, LED lu. Oh, what? Banyak duitnya dong, Nek. Wow. Nanti kita gosip soal itu ya, tapi jangan di sini, oke? Nih, gue mulai tahu nih teman-teman gue kunciannya tuh kayak gini, monyet lo semua gue bilang. Apa abis ini kita mau bikin langsung WhatsApp grup bertiga? Gimana? Boleh. Berarti gue akan buka podcast gue dengan gitu. Kayak lu sekarang, Mel, ya udah punya gedung sendiri podcastnya. Tapi hebat loh dia hebat loh. Dia kan selalu juga, dia kan mirip kayak lo, Dave. Dia pingin punya acara dengan punya talk show dengan namanya dia sendiri gitu. Ketika dia tahu bahwa kesempatan itu di televisi nasional itu sulit, karena kan semua dinilai berdasarkan rating, so she made it by herself. Bikin aja Bener-bener sendiri gitu. Ya udah, gue yang kontrol semuanya. Gue nggak perlu diatur bahwa gue nggak boleh ngomong ini, gue nggak boleh ngomong itu. Dan ini bener-bener emang dia kan semi preaching ya sebenarnya ya, semi ibu pendeta kan dia tuh. Jadi ya penginjilan ini sebenarnya. Oke, karena sekarang gue tahu dia udah punya gedung, gue akan minta ongkos transport. Enggak gitu cara mainnya. Belum tentu gedungnya, studionya. Oh, iya. Studionya aja, bukan gedungnya. Kali dia Studionya, ngekos punya sebenarnya. studio loh, gitu. Hai, Iya. ada bedanya.
Gitu deh. Oh ya wes, I think we have to end it. Udah 8.30. Ya, terima Selamat kasih banyak beraktivitas ya. teman-teman. Thank you so much for sharing. Teman-teman semuanya nih, TikTokers yang minta ongkos Glenda Siagian itu tuh suara hati Dave. Thank you. Mudah-mudahan Enjoy your apa yang day. dicita-citakan ya akan tercapai di tahun 2024. Kita Amin. berdoa. Amin. Amin. Kita ngobrol lagi besok ya guys. Bye. Bye. Bye.